Baik, untuk kita akan login di sini. Oke, sini. Nah, setelah berhasil login, ini adalah tampilan utama dari aplikasi distributor atau aplikasi penjualan. Di sini ada menu-menu sebelah kiri, dan di sini adalah quick data atau data cepat. Di sini adalah data-data stok per kategori. Jadi kategorinya ini stoknya, kemudian ini adalah barang. Nah, warna-warna ini adalah warna hijau ini menandakan barang masih banyak, warna kuning ini barang masih mendekati sedikit ya, masih cukup. Dan kalau kita lihat warna merah misalnya, ini barang sudah mulai menipis, jadi perlu dibelanjakan ulang atau perlu dipesan ke supplier. Dan di bawah sini ada total penjualan. Ini adalah target ya, target penjualannya bulan 12 tahun 2020 targetnya 100 juta, tapi yang terjual baru 1.800.000 sekian. Ini adalah masih jauh dari target. Ini adalah penjualan yang terjadi di bulan 12 2020. Beras ini 65%, dan ini adalah penjualan keseluruhannya, seperti itu. Dan di sini ada menu master, menu transaksi, menu finansial, bon pelanggan, history pembayaran pelanggan, laba penjualan, pengeluaran pemasukan, return barang dari pelanggan, terus return kita ke supplier, dan juga ada barang rusak dan laporan ya. Itu untuk perkenalannya. Nah, di sini di menu-menu samping ini adalah tempat kita melakukan segala bentuk aktivitas di aplikasi ini, dari master perusahaan, master supplier. Jadi untuk entry supplier ya seperti ini, terus entry pelanggan, terus entry, coba kita tambah pelanggan, misalnya Balubu, toko Balubu, alamat Kota Bima, Abah, udah masuk ya toko Balubu. Di master juga ada master kategori ya, coba kita di sini tambah kategori aksesoris HP misalnya. Sudah, gak usah pakai keterangan. Nah, sini sudah masuk aksesoris HP. Dan di sini tadi target penjualan. Nah, penjualan targetnya bulan 12 adalah 100 juta. Di sini bisa di delete, juga bisa ditambah. Kemudian di sini ada user ya, user yang bisa login. Ini adalah server media admin, nanti juga bisa ditambah untuk level-level usernya. Ketika kita tambah user itu, misalnya kita tambah untuk bagian apa ya, karyawan lah, misalnya employee, misalnya Agil Balubu, passwordnya 123457678 ya. Oke, simpan. Oke. Nah, Agil ini otomatis akan terdaftar sebagai level user, di bawahnya administrator, seperti itu. Setelah itu kita akan coba entry satu produk. Di sini di produk kita akan coba tambah satu produk. Kita akan coba tambah casing HP iPhone misalnya.
kita pakai aksesoris HP. Pilih satuan, dia pitch ya, pitches. Harga jual satuan. Nah, harga jual kita ke pelanggan ya. Kita kira-kira misalnya kita mau jual nanti seharga 25.000 per pitch. Potongan nota return. Nah, potongan nota ini jika nanti ada pelanggan kita mengembalikan barang ya, entah itu mereka mungkin nggak laku nanti mengembalikan. Nah, kita nanti potong 2% dari berapa persen dari penjualannya. Biasanya distributor rata-rata itu 2%. Nah, simpan. Oke, casing HP iPhone sudah masuk. Kemudian kita akan lanjut ke transaksi ya. Nah, transaksi ini kita lihat sebelum ke transaksi kita lihat dulu casing iPhone-nya ini masih stoknya 0 ya. Nah, dimana kita dapat stoknya, kita akan ke transaksi. Jadi di sini ada transaksi pembelian. Nah, pembelian ini adalah kita membeli barang dari supplier, dari gudang, mungkin dari pusat ya. Misal kita tinggalnya di daerah, kita beli di pabrik gitu. Nah, sini kita coba tambah pembelian. Kita pilih barang tadi misalnya casing HP iPhone. Kita belinya berapa piece? Kita rencana beli 500 piece misalnya. Harga pembelian, nah harga ini harga dari supplier. Misalnya harganya itu 12.000 misalnya. Suppliernya adalah PT Supplier Madani misalnya, simpan. Oke ya. Nah, kita juga bisa menambah barang lagi ke supplier yang sama dengan nomor PO yang sama. Bisa nambah lagi. Kalau sudah selesai tinggal kembali. Nah, ini dia pesanan kita tadi, yaitu kita dari PT Supplier Madani ada satu produk. Total PO kita 6 juta dan masih bond ya. Nah, ini kita cetak PO nanti. Cetak PO ini akan dikirim ke supplier. Nah, di sini karena kita belum masukkan nama perusahaan tadi ya, kita belum masukkan di sini nama perusahaan. Nah, ini karena makanya kosong nama perusahaannya di sini. Nanti nama perusahaan di atas ini, supplier ini, dan ini total ini akan kita kirim ke supplier. Kita kembali ke transaksi. Nah, apabila kita sudah mengirim invoice PO ke supplier, misalnya anggap saja barangnya tiba, kita lihat detail ya. Nah, ini casing HP iPhone 500 piece, harga 6 juta totalnya. Andaikan barangnya datang, kita periksa dulu barangnya apakah barangnya sudah sesuai 500 piece. Kalau sudah sesuai, tinggal kita in stock ya. Nah, apakah yakin jumlah barang sudah sesuai? Kalau sudah yakin sesuai barang yang kita pesan, langsung oke. Dan misalnya barangnya yang tiba di gudang itu mungkin tidak sampai dengan 500 pieces, bisa kita edit stok, edit sesuai dengan barang yang datang. Nah, misalnya kita edit di sini 400 aja yang datang itu. Nah, nanti akan merubah juga total pembelanjaan kita. Anggap saja kita sudah sesuai ya, kita oke. Nah, ketika sudah oke seperti ini otomatis sudah menambah ke produk tadi. Nah, casing HP iPhone sudah bertambah 500 piece. Kita kembali. Nah, karena sudah nambah produk, otomatis kita harus membayar. Karena kita ini masih bond, tinggal kita kirim pembayaran ke supplier, tinggal klik lunasi kalau sudah kita bayar. Nah, ketika klik lunas, otomatis uang yang kita bayarkan tadi masuk ke finansial untuk ke pengeluaran. Nah, ini dia pelunasan PO sekian-sekian sebesar 6 juta rupiah.
apa langkah selanjutnya? Kalau barang sudah ada, berarti tinggal kita melakukan penjualan produk. Nah, penjualan produk, kita akan mencoba melakukan penjualan HP casing iPhone tadi. Nah, yang membedakan distributor dengan penjualan adalah kalau distributor itu aturannya mereka harus membuat invoice-nya dulu. Jadi bukan transaksi langsung, misalnya pelanggan bayar terlebih dahulu baru barangnya diantar. Tidak ya. Kalau distributor kita bikin invoice-nya dulu, kirim sama barangnya, nanti nyampe di toko pelanggan baru pelanggan membayar, seperti itu. Baik, kita akan coba tadi HP casing iPhone harga satuan 25.000 ya, harga penjualannya, stok 500. Nah, misalnya ada pelanggan yang ingin beli 50 piece, diskon nggak ada. Kalau mau diskon terserah ya, pelanggannya anggap saja toko Belubu pelanggannya, kita simpan. Nah, kalau mau nambah juga boleh, anggap saja cuma kita coba satu barang saja. Kembali, nah ini dia toko Belubu memesan satu produk dan masih bond. Kenapa masih bond? Ya karena memang belum diantar barang ke toko. Nah, setelah kita entry, kita harus cetak invoice. Nah, ini dia invoice-nya, sama kayak tadi ya. Belum ada nama perusahaannya di atas, belum ada data perusahaannya, nanti kita entrykan di master perusahaan. Nah, ini casing HP iPhone, jumlah bla 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 bla, seperti itu. Nah, andaikan sebelum mengantar barang ke toko tiba-tiba pelanggan meminta perubahan stok, misal mungkin mau menambah gitu ya, tinggal kita klik tambah ini gitu, tambah barang ya, tambah barang sini kan. Ini udah casing iPhone, tinggal nambah lagi barang satu, terserah. Nah, seumpama yang ditambah bukan barang tapi minta penambahan stok, tinggal kita lihat detailnya dulu. Nah, tinggal di sini edit. Misalnya tadi pesannya 50 piece, dia minta nambah atau minta ngurangi, tinggal diedit stoknya di sini ya, tinggal di update. Nah, kemudian setelah kita mengantarkan barang ke pelanggan, ketika pelanggan ingin membayar, kita klik detail dulu. Nah, ini bond pelanggan 1 juta sekian, misalnya dia membayar dulu 1 juta, misalnya 1 juta, kita akan bayar nota. Nah, kita lihat bondnya tinggal Rp250.000. Nah, ini yang saya mau perlihatkan adalah bagaimana cara membayar membayar bond pelanggan per nota. Jadi bond di sini ada 1.100.000. Andaikan pelanggan membayar dulu misalnya 500.000, itu berarti misalnya membayar 700.000 misalnya. Tinggal klik bayar nota. Nah, ini masih ada uangnya, klik lagi bayar nota. Nah, sampai 0 di sini ya. Berarti ini tinggal 400 utangnya. Nah, berarti tadi pelanggan sudah menerima barang dan memiliki hutang sebesar Rp250.000. Dengan berjalannya waktu, kita anggap saja dia ini ingin melakukan return kalau mungkin tidak laku, atau mungkin barangnya ingin mengganti. Nah, kita akan detail ya, masih di pelanggan toko Belubu. Misalnya kita di sini melakukan return. Nah, kita pilih jenis returnnya biasa. Ini biasanya dipakai ketika sales datang ke toko tapi tokonya tutup dan harus pulang ya, tidak membawa apa-apa. Tapi kan nggak mungkin biasa karena sudah diterima barang tadi, sudah dibayar juga. Berarti cuma tinggal 2 pilihan, tukar barang atau potong nota.
Nah, tukar barang ini adalah return ketika mungkin barang rusak ya, kemudian ditukar dengan barang yang sama jenisnya, yaitu casing iPhone 6 ini. Oke, misalnya kita coba tukar barang, misal tukar barangnya karena rusak, itu rusaknya ada 5 misalnya, itu kita simpan. Nah, karena rusak dia ini akan masuk ke sini ya, return pelanggan sama aja ya, return pelanggan ini karena ini adalah tukar, jenis returnnya 5 pieces, berarti kita harus membawa barang ini ke toko Balubu tadi. Kita selesaikan, kita cetak notanya. Nah, ini dia casing iPhone, jumlah return 5, jumlah diganti 5, tanggal pergantian, salesnya siapa, pelanggannya. Nah, tinggal minta tanda tangan pelanggan sambil nanti salesnya membawa barang pergantian itu ke toko, seperti itu. Kita coba masuk lagi ke penjualan tadi, masih di toko ini. Anggap saja dia return, sebelumnya tadi karena di return untuk barang rusak, langsung masuk nih di barang rusak nih casing iPhone 5 pieces ya, 5 pieces langsung masuk ke barang rusak dan mengurangi stok yang ada di sini, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke penjualan sebentar. Nah, kita akan coba return yang kedua. Kita akan coba return potong nota. Ini return potong nota ini biasanya ketika barangnya nggak laku mungkin, atau mungkin sudah malas berjualan pelanggannya, akhirnya dia harus mengembalikan. Nah, pengembalian ini biasanya seperti itu ya, tinggal misalnya dia mengembalikan 10 piece gitu. Nah, 10 piece dari ini berapa sih, kita tinggal dia kembalikan dalam keadaan baik, misalnya simpan. Nah, kita coba lihat 10 piece potong nota 245.000. Dah berarti 245.000 inilah duit uang yang harus kita berikan ke pelanggan tadi, karena kita sudah ambil barangnya 10 piece. Nah, duitnya kita berikan ke pelanggan. Nah, barangnya sudah masuk ke stok produk. Nah, tadi 445, sekarang sudah 455. Nah, dan juga karena kita harus memberikan ke pelanggan uang untuk pengembalian barang, itu sudah masuk juga di pengeluaran. Return pelanggan sebesar 245.000 dan juga udah masuk ke pemasukan kita untuk potongan return tadi. Kita dapat 2% dari nota, berarti cuma Rp5.000. Untuk melihat utang tadi, karena ini kan kayak Darul Jaya ada utangnya di sini 100.000, Darul Jaya juga di sini 400.000. Nah, untuk melihat bond pelanggan, kita bisa ke menu finansial, yaitu ke bond. Yang punya bond saat ini adalah Darul Jaya. Ya, seperti itu. Kalau kita mau lihat detailnya apa saja nota ini, tinggal klik saja. Kalau mau bayar tinggal bayar gitu. Nah, selain itu di menu finansial ini ada juga histori pembayaran pelanggan. Nah, histori ini contoh tadi histori kayak kredit gitulah. Kita coba lihat di bond tadi, kita coba lihat detail nota ini, kita lihat di histori pembayaran per notanya. Nah, ya dia. Jadi tanggal 9 dia membayar 1 juta, jadi kelihatan
histori pembayaran terhadap nota 912 sekian ini pelanggan Darul Jaya, sehingga ini juga nanti bisa dijadikan data untuk melihat histori pembayaran dari pelanggan. Kemudian di sini kita bisa juga melihat laba penjualan. Ini adalah per nota ya. Ini nota nomor 6, nota nomor 5, nomor 5, 4, 3, 3. Kita bisa melihat di sini harga satuannya 12.000, harga penjualannya 25.000, jumlah terjual 96 piece. Nah, ini labanya 1.200.000 sekian. Ini untuk keseluruhan ya. Misalnya kita mau melihat penjualan per bulan ya, ini labanya ya. Kita coba bulan 12, kita tinggal cetaknya. Ini dia bulan 12. Bulan 12 semua. Bulan 12 laba penjualan. Nah, di sini juga nanti akan ada kop perusahaan di atas ini nanti. Total laba sementara di bulan 12 itu 2.500.000. Kalau mau di print, tinggal di print ya seperti ini, biasa aja printnya. Seperti ini dia. Oke. Kemudian kita sudah sampai tahap ini, kita misalnya pengeluaran ini ada pengeluaran yang masuk secara otomatis dari hasil transaksi ya. Ada juga yang kita tambah kalau mau, misalnya ini ya bulan 12, tanggal 12 bulan 12 tahun 2020, misal itemnya misalnya bayar listrik misalnya sebesar 100.000, tinggal disimpan. Nah, sudah bayar listrik 100.000 gitu. Kemudian kita akan ke barang rusak. Nah, di sini barang-barang yang dikembalikan oleh pelanggan tadi ya. Kita juga bisa entry manual. Nah, entry manual ini dilakukan ketika misal anggap saja ada barang yang dari supplier tiba di gudang kita, ternyata setelah kita buka ada yang rusak. Nah, bisa di entry di sini. Nah, di entry di sini ya. Pilih barang, misalnya casing tadi, stok rusak, misalnya berapa gitu kan. Nah, kemudian ini adalah barang yang ada di gudang, barang-barang rusak. Kita juga bisa return barang ini ke supplier tempat kita membelinya, ke Ririn Sejahtera misalnya, atau ke supplier Madani untuk aksesoris HP tadi. Kita bisa return, jumlah returnnya ya 5, tetap keterangannya rusak misalnya itu, simpan. Nah, kita tinggal bisa cetak invoice. Nah, ini dia casing, handphone, bla 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 bla. Tinggal kita kirim lagi ke supplier PT Supplier Mandiri. Oke, artinya kita lihat untuk casing HP-nya sudah tidak ada tombol return karena sudah kita return. Tinggal kita beras Super 15 ini. Dan terakhir adalah laporan ya, laporan penjualan sama aja, ini laporan bulanan, ini laporan penjualan per barang ya. Bisa kita lihat perbedaannya. Kita coba pilih bulan 12. Nah, ini penjualan semuanya, semua untuk bulan 12. Oke. Nah, kemudian kalau kita pilih penjualan per barang, kita pilih bulan 12, dia akan mengkalkulasi hasil penjualan semuanya. Ini seperti beras super terjual. Nah, ini juga salah, nanti kita perbaiki sesuai satuannya. Ini masih manual ya, nanti diperbaiki untuk di demonya. Ini 170 kilo misalnya,
total penjualan bulan ini berarti 2.040.000 untuk casing. Total penjualan untuk bulan 12 itu 3.900.000 dan bla bla. Laporan pengeluaran juga sama, laporan pemasukan juga sama. Nah, itu untuk video demo aplikasi. Nanti untuk yang beberapa catatan revisi tadi akan kami langsung revisi setelah video ini diupload. Apabila ada masukan bisa di kolom komentar di bawah, dan apabila ada yang ditanyakan bisa baca deskripsi untuk nomor WA untuk konsultasi, mungkin juga untuk pemasangannya. Terima kasih.